Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, kalian sudah hadir semua di tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah datang tepat waktu. Baiklah, jadi untuk kegiatan kita hari ini sebaiknya kita memulai dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Iya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, jadi untuk hari ini anak-anakku sekalian sudah tahu apa tujuannya kita di sini? Tidak perlu tahu. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ya, ada yang sudah paham apa itu konseling? Saya belum, Bu. Belum. Saya juga belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Ya, jadi kelompok, Bu. Oh ya, jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan untuk secara kelompok untuk menyelesaikan, membantu anak-anakku menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini nanti kita akan mencari solusi dari setiap masalahnya anak-anak, Fitri dan lain-lain. Jadi sudah paham anak-anak? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Ya, jadi kita mulai dari sisi kanan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani, kelas 11 IPA 1. Ya, perkenalkan nama saya Deviana, kelas IPA 3. Perkenalkan nama saya Muhammad Taan dari kelas 11 IPS 2. Ya, perkenalkan nama saya Rizka, Desri Pandurika. Saya kelas 11 IPS 2. Kalau saya Bu, sama kelas Sedikit Putri, biasa dipanggil Kira, kelas 11 IPA 4. Iya. Jadi semuanya di sini sudah mengenal teman-temannya? Iya, Bu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian kita kumpul di sini untuk melakukan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Ya, jadi konseling kelompok adalah kita akan membahas permasalahan satu persatu, kemudian kita akan mencarikan solusinya. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Jadi dalam proses konseling kelompok itu akan ada dijamin kerahasiaannya. Jadi dalam konseling kelompok ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas normatif. Jadi artinya di dalam konseling kelompok nanti kita punya aturan bersama. Misalnya ketika ingin mengemukakan pendapat, silakan acungkan tangannya. Setuju? Setuju. Ya, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi anak-anakku sekalian, di sini diharapkan kalian bisa terbuka mengungkapkan masalahnya sehingga teman-teman bisa tahu apa masalah kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Jadi ini di sini adalah proses konseling sangat penting kita menjaga rahasianya teman-teman kita. Oke? Sudah paham? Nah, untuk lebih menguatkan lagi, Ibu punya janji ikrar untuk kita bersama supaya semuanya itu memegang janji supaya tidak membocorkan rahasia yang ada dalam proses konseling. Ya, jadi untuk mengikrarkan kita angkat tangan ke depan anak-anak. Ya, kemudian ikuti Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, kita mulai. Saya menyatakan dengan ini bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima dan tidak layak diterima oleh orang lain. Sudah? Jadi kita sudah berikrar. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalian sudah tahu tadi 3 asas dalam bimbingan dan konseling. Tahu. Ya, jadi sebelum lebih jauh lagi, sebaiknya kita menentukan durasi waktunya. Ada yang mau saran? Ya, berapa? 30 menit, Bu. 30 menit? Masih ada yang lain? 35, Bu. 35 menit. Yang lain lagi masih ada? Biasa aku dengar Bu, kalau konseling 45 ya. Bagaimana kalau kita maksimalkan saja 45 menit? Siapa tahu ada masalah yang
sangat penting kita bahas. Ya, siap Bu. Oh ya, siap. Jadi setuju ya, supaya tidak kaku Ibu punya speaking. Pernah dengar speakingnya Marina menari di atas menara? Tidak, Bu. Ya, jadi caranya itu ya ikuti Ibu ya. Dan caranya Marina menari di atas menara. Jadi Ibu mau kalian nanti lebih mengikuti ritmenya lebih cepat lagi ya. Ya, kita mulai dari sekarang. Marina menari di atas menara. 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 Ya, sepertinya ada yang salah juga ya. Ya. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti speaking? Saya tidak mengantuk aku. Iya, bagus sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan mulai ya. Jadi untuk tahap pertama kita mengemukakan masalah satu persatu ya. Siapa yang memulai duluan? Saya rindu Bu dengan orang tua saya di kampung dan juga akhir-akhir ini saya terlalu bolos. Jadi, Fitri rindu sama orang tua di kampung ya. Dan sekarang untuk Nak Delvi, silakan mengemukakan. Begini Bu, saya sulit mengatur uang bulanan saya. Tiba-tiba akhir bulan, uang saya sudah tiba-tiba habis Bu. Wah, kenapa tiba-tiba habis kira-kira? Itu Ibu tidak tahu Ibu apa belanja, tiba-tiba habis dia begitu saja. Oh, jadi Kak Devi tidak bisa mengontrol ya uang belanjanya. Iya Bu. Selanjutnya di sisi kiri Ibu, ya Narika. Begini, saya sering dimarahi sama guru Bu karena saya sering terlambat ke sekolah Bu. Kenapa sering terlambat ke sekolah? Karena malamnya saya begadang Bu. Wah, seperti itu ya Nak. Sampingnya, Nak Alvira. Kalau saya Bu, biasa tidak ke sekolah Bu. Gara-gara apa Nak? Biasa Bu, tidak kerja tugas jadi takut masuk kelas Bu. Biasa dimarahi sama guru kalau terlambat. Oh, jadi Nak Alvira takut karena tidak kerja tugas ya? Iya. Nah, silakan ceritakan masalahnya. Jadi masalah saya itu Bu, di sekolah saya sering bolos. Oh iya, jadi masalahnya Naan adalah sering bolos di sekolah. Iya Bu. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah dengarkan sama-sama masalah kalian masing-masing. Jadi Ibu mau bertanya, kita akan bahas masalah siapa dulu? Saya Bu, Ya. kalau perlu mungkin masalahnya Bu. Ayo, kenapa kita memilih masalah Aan? Karena menurut saya dia sering bolos, mungkin itu juga faktor mempengaruhi nilainya tuh Bu. Ada yang lain? Nah, Kalau saya Bu, cocok nih Aan karena Aan pasti sudah jelek nilainya di mata pelajaran lain karena selalu terlambat dan kalau terlambat pasti bolos. ya yang lain bagaimana? Saya setuju Bu. Ya, Ibu tanyakan dulu pada Naan, apakah Naan setuju untuk dibahas masalahnya sekarang? Iya, saya setuju. Ya, jadi masalahnya Naan itu adalah membolos ya, suka membolos. Jadi Naan tolong ceritakan lebih lanjut lagi masalahnya kepada teman-teman semua. Jadi begini Bu, kalau malam hari saya itu biasanya pergi nongkrong sama teman-teman saya dan bahkan hampir setiap hari Bu. Ya yang saya lakukan di sana itu ya paling main gitar, minum kopi sama teman-teman, main kartu. Ya begitu Bu, tiap malam main game. Bahkan biasanya saya pulang itu Bu sampai jam 2 pagi, jam 2 pagi ya. Terus pas balik ke rumah biasanya tidak langsung tidur Bu. Jadi pada saat pagi hari untuk ke sekolah itu saya malas Bu. Saya biasanya bolos. Saya memilih pergi bolos sama teman-teman saya karena saya mengantuk Bu begitu. Dan kalau belajar ya saya nggak semangat Bu gara-gara ngantuk itu. Nah itu tadi masalahnya Naan, suruh kita dengar ya. Jadi Naan sebenarnya itu bagus sekali, punya kebiasaan jiwa sosial yang tinggi kepada teman-temannya. Nah tapi sebaiknya Naan itu kalau nongkrong atau apapun itu tidak boleh terlalu larut malam. Ya jadi pasti kita akan tahu apa dampak negatifnya. Ya apa menurut Naan? Ya dampak negatifnya itu Bu, mungkin kalau pagi itu saya
sering ngantuk Bu, jadi saya lebih memilih untuk tidak masuk sekolah Bu. Jadi saya bolos Bu, begitu. Nah, itu ya kita tahu bersama ya, itu tadi dampak negatifnya. Jadi itu merugikan Na'an sendiri. Ya. Jadi ini masalahnya Na'an. Jadi kita di sini kan mau memberikan solusi. Ada yang mau memberikan saran-saran kepada Na'an? Saya Bu, Ya, silakan sebaiknya ada dia Bu. mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak bolos lagi. Oh iya, kan kebiasaan membolosnya ya. Jadi tugasnya pasti juga ketinggalan. Ayo Bu. Ya, terus ada yang lain Nak? Ya. Aan bisa mungkin keluar nongkrong Ya. dengan teman-temannya, tapi harus tahu batasannya. Misal sampai jam 9 saya, jangan sampai jam 12 sampai jam 1 sampai subuh seperti itu. Ya. Ya, ada Saya yang juga ini? Bu, Ya. kalau saya menurutku Aan lebih baik pintar-pintar manajemen waktu. Ya. Ya, jadi Na'an sebagai manajemen waktunya juga. Ada lagi yang terakhir dari Narika? Kalau saya bukan, saya satu kelas sama Iya ya, satu kelas. siapa? Aan. Aan. Jadi sebaiknya pasang alarm pagi-pagi, karena biasa itu Bu, biasa saya telepon tapi tidak diangkat. Aduh. Biasa kalau itu terlambat tidak masuk Ibu ke sekolah, jadi dia bolos sama teman-teman yang lain. Nah, itu tadi saran yang sangat bagus dari teman-temannya Na'an. Jadi harus manajemen waktu, yang terlalu larut malam untuk begadang, dan tugasnya pasti akan terbengkalai kalau seperti itu. Ya, alarm juga harus dibunyikan. Iya. Jadi ibu sendiri punya tawaran ya untuk membantu menyelesaikan masalahnya Na'an. Ya jadi ibu punya solusi untuk Na'an, namanya itu teknik token ekonomi. Ada yang tahu apa itu Nak? Tidak Bu. Iya. Jadi teknik token ekonomi adalah pemberian reward ya jika ada perilaku Na'an ya, dari buruk ke perilaku yang baik. Jadi Na'an akan mendapatkan reward dari ibu jika Na'an mampu merubah kebiasaan buruk. Iya Bu. Ya, jadi apakah Na'an setuju? Ya saya setuju Bu. Ya, jadi apa yang Na'an inginkan jika saya berhasil mengubah kebiasaan buruk itu? Enaknya apa? Iya, apa? Terserah dari kita saja Bu. Iya. Ada yang mau kasih saran? Kasih apa saya Bu? Dikasih buku Bu, supaya rajin membaca. Ah iya, bagus juga itu ya. Atau dikasih alarm. Oh, alarm. Iya, Jangan, alarm. jangan. Ya, jadi kita akan beri Na'an itu jam alarm. Iya Bu. Ya, jadi di sini Ibu ingin Na'an menuliskan perbuatan yang akan Na'an lakukan ya, dalam satu pekan ini. Jadi ada poin Na'an juga silakan tuliskan perbuatan yang baik menurut Na'an yang akan Na'an lakukan dalam Jadi sepekan ini. ini Bu yang saya tulis dari solusi dari teman-teman tadi. Ya, silakan pilih berapa yang Na'an mau berhasil lakukan di satu pekan ini. Iya. Selesai Bagaimana Bu? Na'an? Ya, sudah selesai. Iya Bu, selesai. Ya, coba Ibu lihat dulu. Nah, jadi di sini token ekonominya adalah Aan yang harus dirubah dari anak Aan adalah yang pertama itu datang ke sekolah tepat waktu dengan skor maksimal 100. Siap Bu. Ya, jadi kalau Aan sudah mencapai skor maksimal 100 artinya bisa mendapat reward. Ya, kemudian yang kedua, tidak menongkrong sampai larut malam. Siap. Ya, jadi skornya itu 90. Ya, yang ketiga itu dapat manajemen waktu dan atau mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Iya Bu. Ya, jadi Ibu harap Na'an bisa mengerjakan ini dengan baik. Bagaimana Na'an? Saya akan mengerjakan itu. Ya, bagus sekali. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ada yang mau membantu Ibu nanti untuk mengawasi apakah Na'an melakukan 3 hal ini dalam sepekan? Siapa yang mau? Rifka Bu, kan satu kelas sama Iya. Bagaimana dari Rifka? Apakah setuju? Bisa Bu. Iya Bu. Wah, bagus. Ya, jadi Narifka nanti sebagai mata-matanya Na'an. Jadi perhatikan setiap tindakannya Na'an. Iya Bu. Ya. Jadi itu yang bisa kita. Nah, jadi Ibu harap Na'an bisa melakukannya. Bagaimana Na'an? Iya Bu, siap. Ya, jadi untuk sesi konseling hari ini tidak dirasa ya waktunya hampir 45 menit. Ya, jadi Ibu mau tanyakan dulu bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling hari ini? Sangat bagus Bu. Ya, coba untuk mengungkapkan apa yang bisa kita pelajari. Oh, ya, selanjutnya. Seru Bu, karena dapat menyelesaikan masalah Aan. Ya,
Ya, ada yang lain lagi nak? Kalau saya Bu kayak pada saat dia sudah lega, Jadi ya lega. sama mudah-mudahan sudah lega ceritanya. Banyak Pira? Saya Bu senang bisa kenal sama teman-teman di sini, sama dapat membantu memecahkan masalahnya Aan. Ya, betul sekali. Kalau nak Aan sendiri? Ya, kalau saya sangat merasa terbantu karena teman-teman di sini memberikan solusi untuk bagaimana saya tidak kurus lagi. Ya, betul ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah dapat solusi untuk Aan. Jadi nanti selanjutnya tema apa lagi yang akan kita bahas? Masalahnya selanjutnya mau Fitri Bu. Oh iya. Saya saran Bu, Ya. nanti dibicarakan ulang lagi siapa tahu. Oh ya, lupa. boleh lah. Ya, Ya. jadi anak-anak untuk di penghujung kegiatan kita, ya sebelum kita menutup, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Saya lagi, Bu. Ya, silakan Aan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya. Jadi terima kasih banyak atas kedatangan anak-anakku sekalian. Ya, semoga hari-hari kalian lancar ya. Ya, jadi ibu tutup kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.